Soal: organel semi-otonom yang mempunyai DNA dan ribosom adalah A. Vakuola dan kloroplas, B. Mitokondria dan kloroplas, C. Peroksisom dan drioksisom, D. Mitokondria dan vakuola, E. Nukleus dan ribosom. Pembahasan soal di atas, baik pada sel prokariot dan sel eukariot, keduanya tersusun atas materi genetik berupa DNA. Pada umumnya, DNA terdapat pada sel ditemukan pada nukleus atau inti sel. Organel lain seperti mitokondria dan kloroplas ternyata juga memiliki DNA. Jadi jawaban soal di atas B. Soal: bagian sel berikut yang bukan merupakan penyusun sel prokariotik adalah A. DNA, B. Ribosom, C. Dinding sel, D. Membran plasma, E. Retikulum endoplasma. Pembahasan soal di atas, organisme yang tersusun atas sel tanpa membran inti atau prokariotik adalah termasuk ke dalam kingdom Monera, seperti bakteri, Archaebacteria, dan Cyanobacteria. Bagian sel yang tidak termasuk pada sel prokariotik adalah retikulum endoplasma. Jadi jawaban soal di atas E. Soal: semi-permeabilitas membran sel menggambarkan kemampuannya dalam hal A. Transport material dari lokasi yang satu ke yang lain dalam sel, B. Kontrol pergerakan material masuk dan keluar sel, C. Pembentukan vakuola dan lisosom, D. Perlekatan sel yang satu dengan yang lain, E. Respirasi sel. Pembahasan soal di atas. Membran sel fungsinya untuk masuk dan keluar partikel ke dan dari dalam sel. Memiliki sifat semi-permeabel dan selektif permeabel. Fungsi utama membran sel adalah sebagai kontrol pergerakan material masuk dan keluar sel. Jawaban soal di atas B. Soal: stroma pada kloroplas mengandung A. Lemak dan pati, B. Pati dan protein, C. Protein dan lemak, D. Asam amino dan gliserol, E. Asam lemak dan asam amino. Pembahasan. Fungsi dari organel kloroplas yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis terdiri dari dua tahapan reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada membran tilakoid, adapun reaksi gelap terjadi pada stroma. Tilakoid adalah bagian pipih pada kloroplas yang tersusun membentuk grana. Di bagian inilah akan ditemukan klorofil. Sedangkan stroma adalah bagian cairan pada kloroplas yang mengandung DNA, enzim, dan ribosom. Dengan adanya DNA dan ribosom, maka akan dihasilkan protein sebagai bahan pembuatan berbagai enzim. Enzim tersebut akan dipakai dalam metabolisme, salah satunya untuk mengikat CO2 pada proses siklus Calvin atau reaksi gelap di stroma sehingga menghasilkan zat makanan berupa gula yang disimpan dalam bentuk pati. Jadi jawaban soal di atas adalah B. Soal: fosfolipid tidak ditemukan pada bagian sel A. Kloroplas, B. Dinding sel, C. Mitokondria, D. Badan Golgi, E. Retikulum endoplasma. Pembahasan soal di atas, dalam sel fosfolipid merupakan komponen kimiawi sel yang menyusun sistem membran. Hanya dinding sel yang tidak tersusun atas komponen fosfolipid. Jadi jawabannya B. Soal: organel berupa saluran halus dalam sitoplasma dan erat kaitannya dengan sistem angkutan pada sintesis protein adalah A. Ribosom, B. Retikulum endoplasma, C. Plasmodesma, D. Badan Golgi, dan E. Lisosom. Pembahasan soal di atas, ribosom adalah tempat sintesis protein. Retikulum endoplasma atau RE, ada RE kasar ditempeli ribosom sehingga fungsinya untuk tempat sintesis protein dan mentransportkannya menuju badan Golgi. Sedangkan RE halus sebagai tempat sintesis lipid dan detoksifikasi racun. Plasmodesma tidak termasuk ke dalam organel sel, melainkan celah antar sel berupa saluran pada dinding sel sehingga fungsinya dalam transport zat tumbuhan secara ekstravasikuler atau di luar pembuluh. Badan Golgi itu tempat modifikasi protein, sintesis polisakarida, sekresi zat, dan pembentukan lisosom. Lisosom itu berfungsi dalam pencernaan intraseluler. Ada proses autolisis dan autofagi.
Jadi jawaban soal di atas adalah B. Soal, keluarnya air dari sel akan menyebabkan sel mengkerut. Pada sel hewan, peristiwa mengkerutnya sel ini disebut A. Plasmolisis, B. Hemolisis, C. Krenasi, D. Hipotonik, E. Endositosis. Pembahasan soal di atas, krenasi adalah kontraksi atau pembentukan nokta tidak normal di sekitar pinggir sel setelah dimasukkan ke dalam larutan hipertonik karena kehilangan air melalui osmosis. Secara etimologi, krenasi berasal dari bahasa Latin crenatus. Jawabannya C. Soal, selain terdapat dalam nukleus, bahan genetik DNA juga terdapat dalam A. Lisosom, B. Badan Golgi, C. Mitokondria, D. Retikulum endoplasma, E. Vakuola. Pembahasan soal di atas, lisosom mengandung banyak sekali macam enzim yang berperan dalam proses lisis atau mencerna atau juga artinya merombak. Badan Golgi berfungsi dalam ekskresi sel. Mitokondria adalah penghasil ATP, alasannya berperan dalam proses respirasi. Mitokondria mempunyai membran ganda dan rongga mitokondria yang bersifat matrik. Di dalam matrik tersebut terdapat bahan genetik DNA. Retikulum berperan dalam transport zat. Vakuola berfungsi sebagai daerah penyimpan cadangan makanan sekaligus menyimpan zat-zat yang akan diekskresikan. Jawaban soal di atas C. Soal, di dalam vakuola sel flora atau sel tumbuhan terdapat 1. Cadangan makanan, 2. Pigmen, 3. Minyak atsiri, 4. Kloroflas. Pembahasan soal di atas, vakuola sel flora atau tumbuhan mengandung cadangan makanan, air, pigmen antosianin, zat anti busuk, alkaloid, minyak atsiri. Jadi opsi yang benar ialah 1, 2, 3. Kromoplas ialah plastida berpigmen yang mengandung karotenoid. Jadi jawaban soal di atas A, opsi 1, 2, 3 benar. Soal, sel fagosit berperan penting dalam memangsa benda aneh yang masuk ke dalam tubuh, sehingga organel yang paling banyak terdapat di dalam sel ini ialah A. Badan Golgi, B. Retikulum endoplasma, C. Mitokondria, D. Lisosom, E. Ribosom. Pembahasan soal di atas, salah satu organel yang banyak mengandung enzim yang berperan dalam pencernaan intrasel ialah lisosom. Lisosom berperan dalam pencernaan intrasel melalui proses yang pertama ada fagositosis, yaitu menghancurkan benda asing. Yang kedua ada autofag, penghancuran organel sel yang telah rusak. Dan yang ketiga ada autolisis, yaitu perusakan sel sendiri. Jadi jawaban soal di atas adalah D. Soal, peristiwa mengkerutnya sel pada sel tumbuhan karena air keluar dari sel disebut A. Plasmolisis, B. Hemolisis, C. Krenasi, D. Hipotonik, dan E. Endositosis. Pembahasan soal di atas, tumbuhan dengan sel dalam kondisi seperti ini disebut dengan layu. Kehilangan air lebih banyak akan menyebabkan terjadinya plasmolisis, yaitu tekanan terus berkurang sampai di suatu titik di mana protoplasma sel terkelupas dari dinding sel, menyebabkan adanya jarak antara dinding sel dan membran. Jadi jawabannya A. Soal, perhatikan ciri berikut. Materi inti tidak memiliki membran. 2. DNA berada di dalam nukleolus. 3. Tidak memiliki organel. 4. Materi inti memiliki membran. Dari ciri-ciri tersebut, ciri-ciri sel prokariotik ditunjukkan pada nomor A, 1 dan 2, B, 2 dan 3, C, 3 dan 4, D, 2 dan 4, E, 1 dan 3. Pembahasan soal di atas, sel prokariotik memiliki ciri tidak memiliki organel, materi inti tidak memiliki membran, dan DNA berada di dalam nukleoid. Jawaban dari soal di atas yaitu E. Soal, di bawah ini yang merupakan pengertian difusi adalah A. Perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah baik melewati membran atau tidak. B. Perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah melewati membran. C. Perpindahan molekul air melalui membran semipermeabel. D. Perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi baik melewati membran atau tidak. E. Perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi melewati membran. Pembahasan soal di atas, difusi merupakan perpindahan molekul dari konsentrasi ke rendah. Dari konsentrasi tinggi ke rendah. Perpindahan ini bisa melewati membran ataupun tidak. Jadi jawaban soal di atas adalah
A. Soal, perhatikan data berikut. 1. Perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi baik melewati membran atau tidak. 2. Perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah baik melewati membran atau tidak. 3. Perpindahan molekul air melewati membran semipermeabel dari larutan yang mempunyai konsentrasi air tinggi ke larutan dengan konsentrasi air rendah. 4. Perpindahan molekul atau ion pada transport aktif menggunakan energi sel. 5. Perpindahan darah dari satu orang ke orang lain. Dari data tersebut, pengertian dari osmosis terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4, dan E5. Pembahasan soal di atas, pengertian dari osmosis secara sederhana adalah perpindahan molekul air melewati membran semipermeabel. Perpindahan tersebut terjadi dari larutan yang mempunyai konsentrasi air tinggi ke larutan dengan konsentrasi air rendah. Jadi jawabannya C. Soal. Berikut ini adalah organel-organel yang hanya terdapat pada tumbuhan kecuali A. Kloroplas, B. Dinding sel, C. vakuola, D. sentriol, dan E. plastida. Pembahasan soal di atas, organel sel yang hanya terdapat pada tumbuhan adalah ribosom, inti sel, retikulum endoplasma, dan mitokondria. Merupakan organel sel yang terdapat di dalam sel hewan maupun sel tumbuhan. Sentriol hanya terdapat pada sel hewan. Jadi jawabannya D.